Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amil mutawattirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil gamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa anjumi zahirah ila hadratil mukarram wal muhtaram Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiah, agar segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tidak lupa Ketua Majelis Dawalat nih, Bapak Haji Ustaz Daud, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiah. Dan juga Wakil Ketua Majelis Dawalat nih, Kiai Haji Irwan Asadullah, dan juga Mu'alim Haidir, dan juga para asatid yang lainnya segenap Majelis Dawalat nih, yang mudah-mudahan semua diberikan panjang umur walafiat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi SAW bersabda, Sayati alaikum zamanun la yakunu fi syai'un azu min salas. Nanti akan datang di satu zaman di mana di zaman tersebut tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih berharga atau lebih mulia di zaman tersebut lebih daripada tiga ini. Artinya mulia di sini saking tidak adanya lagi, hanya tiga ini yang paling berharga di zaman tersebut. Yang pertama yaitu apa? Dirhamu halal, uang yang halal. Sebab uang yang halal ini, saudara hadirin, inilah yang menyebabkan orang doanya mustajab, yang menyebabkan orang wiridnya itu diterima oleh Allah Ta'ala, yang menyebabkan segala permintaannya itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang mengatakan ini bukan ulama lagi, tetapi langsung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-tib mat'amak takun mustajabud da'wah. At-tib mat'amak, perbaiki, perbagus. Artinya apa? Yang halal makannya. Makannya yang halal, maka kamu akan menjadi orang mustajabud da'wah, orang yang mustajabud doa. Makanya enggak sedikit kita dengar orang-orang solihin itu kalau ngedoa tangannya masih diangkat, belum turun doanya udah dijabah oleh Allah. Saking cepatnya mereka berdoa itu langsung ijabah. Kenapa? Perutnya halal, isi perutnya halal, kelakuannya halal, perbuatannya halal, wiridnya juga banyak. Betul tidak? Amalnya juga soleh. Jadi nyambung, ya. Ibarat kata, ya, bibit pohon yang bagus, ya, ditanam di pohon di tanah yang nggak subur, nggak akan tumbuh, Pak, nggak akan tumbuh. Tetapi satu biji aja ini pohon, ya, satu bibit ditanam di pohon yang subur, dia akan subur, Pak, keluar buahnya. Begitu pula wiridan, begitu pula bacaan ratib, begitu pula amal-amal yang soleh. Kalau ditanam di dalam tubuh yang penuh dengan halal, di dalam tubuh yang hatinya bersih, itu akan menjadi berkah, sehingga bertambah daripada amal solehnya orang tersebut. Sehingga apa? Doanya itu mustajab. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waladi nafsi biyadih, waladi nafsi Muhammad biyadih. Beliau bersumpah bahwasannya demi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, annal abda la yaktifa luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman. Tidaklah seorang hamba ada satu lukmah, satu suap yang haram di dalam jawfnya, di dalam lambungnya, kecuali orang tersebut gak akan diterima amal ibadah selama 40 hari. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin nabata lahmu min suhtin fa naru aula bih. Tidaklah seorang hamba yang mana di dalam perutnya ada sesuatu yang haram, maka niscaya api neraka lebih pantas buatnya. Naudzubillah min.
Maka di sini apa yang menyebabkan Sahih Ratib Habib Abdullah itu begitu luar biasa magomnya, kedudukannya luar biasa. Kita jangan ngelihat di atasnya dulu, lihat dari mana sebabnya, lihat dari mana awalnya. Kalau kita mau lihat pesawat, jangan lihat pas udah naiknya, lihat pas bagaimana dia take onnya. Pas berangkatnya kita lihat bagaimana, ya pas naiknya kita lihat di situ. Kenapa? Gak akan mungkin pesawat bisa terbang kecuali dari berangkatnya yang benar. Kalau berangkatnya sudah benar, terbangnya pasti benar. Betul tidak? Nah begitu pula kedudukan seorang wali. Mereka berawal dari mana? Dari ilmu yang benar, ilmunya bersanad. Ya, seperti tadi disebutkan oleh Ustaz Arkan, punya guru, gurunya yang bersanad. Ya, gurunya yang ada silsilah, ya, bukan nasabnya, tapi sanad. Kalau sanad itu adalah rantaian ilmu, Pak. Rantaian ilmu. Gak mesti dari bapak ke anak, ya, bisa jadi ke murid, itu ilmu bisa nyampe, saudara hadirin. Ya, maka kita butuh wasilah. Biar apa? Biar nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saudara hadirin, dimulai dari ilmu yang punya punya sanad, kemudian dari perut yang halal, kemudian dari hati yang bersih, maka dengan bacaan wiridan kita itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita ngomong ke orang, kita ngedidik orang, itu orang langsung nurut, Pak. Kita nyuruh anak kita langsung nurut. Kenapa? Pengaruh dari apa yang kita makan. Pengaruh dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau perutnya halal, artinya bersih, dia ngucap seucap nyata, saudara hadirin. Maka disinilah ya kita biasakan, kita ajarkan, kita jaga anak keluarga kita dari sesuatu yang haram. Naudzubillah min dzalik. Sedikit cerita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu punya guru namanya Imam Haromen. Semua sanad keilmuan umat Islam itu bersambung kepada Imam Haromen. Ya, Imam Haromen itu seorang ulama besar. Sampai-sampai setiap kali ditanya tentang ilmu pasti bisa jawab. Saking luasnya ilmunya. Sampai satu ketika beliau pernah ditanya, beliau jawabnya tersendat-sendat, ya, tersendat-sendat. Hingga akhirnya pas sudah beres majelis ditanya sama satu murid khusus, murid terdekatnya ditanya, ya Imam kenapa? Engkau kok biasanya kalau ditanya orang itu langsung jawab, keluar tuh ilmunya. Kenapa ini jawabnya kok tersendat-sendat? Kata beliau apa? Ini mungkin bekas air ASI dulu waktu saya kecil. Jadi beliau cerita, jadi dulu saya ini sangat dijaga oleh orang tua saya dari yang haram apalagi syubhat. Sampai-sampai ibu saya ketika menyusui saya itu betul-betul dijaga makanannya dari yang haram apalagi syubhat. Ya, sehingga satu ketika bapak saya lagi pergi kerja, ibu saya lagi pergi. Ya, misalnya orang kita mungkin pergi ke warung. Kemudian saya lagi tidur. Ya, pas ibu saya lagi ke warung, saya bangun nangis. Tetangga saya dengar. Akhir tetangga saya ini masih kerabat juga, dia masuk ke lorong rumah disusuin saya sama tetangga saya masih kecil. Disusuin, ya, begitu lagi susuin, ya, kemudian bapaknya pas pulang tahu ternyata anaknya itu disusuin sama orang yang nggak jelas makannya apa. Itu tahu apa? Imam Haromen yang masih kecil masih baik dirogok dari mulutnya sampai keluar asinya. Saking nggak mau masuk sesuatu yang haram atau syubhat dalam perut. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, maka kita tiru mereka. Ya, kita minta kepada Allah Taala. Makanya kalau kita baca surat Waqiah, itu setelah beres baca surat Waqiah ada doanya. Apa doanya itu? Salah satu ada kalimat, ya Allah berikan saya rezeki. In kana halalan fabarik lana fihi. Kalau di situ ada halalnya rezeki saya, berkahi rezeki saya. Nanti kalau rezeki kita halal jadi berkah, itu manfaat nanti jadinya itu rezeki. Wa in kana haraman fatahhirhu. Dan kalau ada yang haram dalam rezeki saya, bersihkan ya Allah. Jadi kalau nanti habis baca doa ini, ya habis kita rutinin doa ini, nanti kalau tiba-tiba duit kita tiba-tiba enggak dibalikin orang, duit kita ya dipinjam orang enggak dibalikin, ya, atau ada orang janji mau ngasih kita, itu dia enggak nyampe ke kita, atau hal-hal yang lainnya, mungkin itu yang haram yang dibersihkan oleh Allah Taala dari kita. Atau misalkan kita sudah dapat komisi tapi kita nggak dapat, mungkin itu yang haram ya Allah Taala bersihkan dari kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu duit yang halal dengan yang haram warnanya sama, Pak. Ya, Soekarno Hattanya sama. Ya, nggak ada tuh yang haram ininya pahlawannya misalkan Jokowi misalkan, nggak ada ya, sama tetap Soekarno Hatta. Ya, makanya kita nggak punya cara apa kecuali minta pada Allah. Ya Allah, masukkan saya yang halal, jauhkan saya dari yang haram. Begitu pula buat anak istri kita. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan Ramadan ini penuh barokah.
Ramadan yang bawa perubahan, Ramadan yang penuh hikmah dan membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.